Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Hari tanggal Kamis 22 Juli 2021. Dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal yang UAS ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen saya. Bagian A1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran 2 lanjutan? Mengapa? Jawabannya, ya, saya selalu hadir karena mata kuliah tersebut wajib diikuti. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran 2 lanjutan secara daring? Jawabannya, ada 14 kali pertemuan Manajemen Pemasaran 2. Soal yang ketiga, apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar Manajemen Pemasaran 2 lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama saya mengikuti pelajaran pada mata kuliah ini yaitu menganalisis perilaku konsumen dan strategi promosi, strategi distribusi, the cultural environment of global market, branding, market and selling, segmentasi, targeting, positioning, supply chain management, market and product research, dan seek need and fear of customer. Banyak sekali manfaat dan ilmu pengetahuan yang saya peroleh setelah mempelajari, memahami, dan mengetahui materi betapa pentingnya Manajemen Pemasaran 2 dalam sebuah bisnis. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan 3 terstruktur Anda. Jawabannya, membuat ringkasan video dan materi yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke dalam grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Pemasaran lanjutan? Jawabannya yaitu kesan-kesan saya selama saya mengikuti kuliah daring, yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dalam kuliah daring yaitu lebih menghemat biaya kuliah dan bisa lebih praktis. Kekurangan dalam kuliah daring yaitu saat jaringan yang kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan Zoom maupun Google Meet, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Dan media yang digunakan dalam kuliah daring pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yaitu Zoom, Google Meet, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Telegram. Soal yang bagian B, nomor 1. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tepat waktu.
Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihannya, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dari atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangannya, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada dua distributor atau pengecer saja pada satu area daerah. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisium. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal yang kedua, jelaskan hambatan atau risiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. 1. Jawabannya 1. Hambatan dalam persaingan global. Yang pertama, ancaman persaingan segmen yang kuat. Kedua, ancaman pendatang baru. Ketiga, ancaman produk substitusi. Keempat, ancaman kekuatan power tawar pembeli. Yang terakhir, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi. 1. Meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. 2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. 3. Untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi. Yang pertama, volatile lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. 2. Interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya dan sebagainya. Informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. Sulit untuk menganalisis persaingan masa ini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. Soal yang ketiga, apa perbedaan antara bauran promosi dengan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawabannya, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. 1. Jenis pasar produk. 2. Tahap kesiapan pembeli. 3. Tahap siklus hidup produk. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya: A. Produk, B. Harga, C. Saluran distribusi, D. Promosi. Soal yang keempat, pemasaran online terdiri dari online marketplace atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, online retail atau Lazada, Blibli, dan lain-lain.
serta Classified ADS atau Kaskus Rumah 1, 2, 3 dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Online marketplace atau penyedia layanan jual beli online, yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko online di internet yang menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk melakukan jual beli secara online. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini adalah pemilik toko online atau marketplace sebagai penyelenggara, penjual, dan pembeli. Online retail adalah kegiatan menjual barang dan jasa atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara yang sekaligus berperan sebagai merchant dan pihak lainnya adalah pembeli. Classified ADS atau jasa layanan pasang iklan di situs online, yaitu kegiatan menyediakan tempat secara online untuk memajang produk atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video, penjelasan, informasi, dan lain-lain bagi pengiklan. Pihak-pihak yang terkait dalam bisnis ini diantaranya adalah pemilik situs, penyedia layanan iklan atau Classified ADS, pengiklan, dan pengguna iklan atau pembaca. Soal yang kelima, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawabannya adalah 1. Ciptakan produk yang unik. Sebelum melakukan promosi, terlebih dahulu kamu harus menyiapkan produk yang unik dibanding produk yang dimiliki kompetitor. Menciptakan produk yang unik akan membantu kamu dalam memenangi persaingan pasar dan membuat konsumen loyal menggunakan produk kamu. Bukan hanya itu, produk yang unik akan membuat iklan kamu semakin menarik. 2. Buat tujuan iklan yang jelas. Setelah membuat produk yang unik, langkah selanjutnya yaitu membuat tujuan iklan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas akan mempermudah kamu untuk mencapai tujuan iklan. Misalnya, kamu memiliki UMKM kuliner. Tujuan iklan yang ingin kamu capai yaitu memperkenalkan produk atau varian rasa terbaru kepada konsumen, sehingga saat membuat iklan, kamu hanya terfokus pada satu tujuan tersebut. 3. Lakukan online marketing. Mempunyai UMKM yang sukses dan dikenal oleh banyak orang menjadi impian setiap pemilik UMKM. Pemasaran secara online atau biasa dikenal dengan online marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan UMKM kamu. Online marketing akan membantu kamu untuk mendapatkan pelanggan yang potensial, menjadi nomor 1 di Google, dan dikenal banyak orang. Ada beberapa strategi online marketing yang bisa kamu lakukan, seperti content marketing, social media marketing, Google ADS, atau video marketing. 4. Buat promo menarik. Membuat promo menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. Mereka akan mudah tertarik ketika mendengar istilah promo. Promo dapat berupa potongan harga, kupon hadiah, cashback, atau promo lainnya. Kamu dapat membuat promo di hari-hari atau momen penting, seperti libur akhir atau awal tahun, Lebaran, Idul Fitri, Hari Raya Natal, atau Hari Raya Imlek. 5. Konsisten. Strategi pemasaran bisnis UMKM kamu yang terakhir yaitu konsisten dalam menjalankan strategi pemasaran yang kamu gunakan.
di mana tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM kamu. Misalnya, ketika kamu menggunakan strategi content marketing untuk mempromosikan UMKM kamu, maka tetap konsisten untuk membuat berbagai konten dan terus lakukan evaluasi untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Bagian C. Silakan buka link video. Judul video yang telah saya tonton yaitu judulnya Marketing atau Bauran Pemasaran. Makna dari video tersebut adalah marketing mix merupakan cara kunci sukses bagi kemajuan perusahaan yang akan bekerja dalam sektor pemasaran. Teori yang dijelaskan dalam video tersebut yaitu tentang pengertian marketing mix. Wawasan dari video yang telah saya tonton yaitu memberikan motivasi dan inspirasi tentang manajemen pemasaran dan juga menambah ilmu pengetahuan. Yang B, judul video yang telah saya tonton dari link di atas yaitu Marketers in 20 Minutes. Marketing adalah permainan otak. Makna dari video yaitu peluang usaha harus benar-benar memutar otak dan melakukan inovasi marketing dengan lebih kreatif. Teori video yaitu Marketers in 20 Minutes. Manfaat saya dapat memahami dan mengerti tentang materi marketing mix secara detail. Wawasan yang saya dapat dari menonton video di atas adalah pengetahuan saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Soal yang kedua, mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagi di grup WA dan jawablah pertanyaan di atas yang berkenan dengan video 8 dan video 9. A. Video 8 membuat handle yang mengclosing. Judul video membuat handle yang mengclosing 3. Makna video tersebut yaitu bagian terpenting dari sebuah iklan, konten dan sejenisnya yang tujuan utamanya untuk menarik orang berhenti membacanya. Jika orang tersebut sudah tertarik dengan handle yang kita buat, peluang untuk mendapatkan audiens lebih besar. Teori video yaitu dalam video membuat handle yang closing 3, teori yang dibahas yaitu membahas kepentingan diri sendiri, modal berita, rasa keingintahuan, menawarkan cara cepat dan mudah, benefit handle, comment handle, claim handle, teaser handle. Manfaat yang saya dapat memahami dan mengetahui materi handle yang closing secara detail. Wawasan insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. B. Video ke-9 4DX atau 4 Descriptions of Execution. Judul video 4DX atau 4 Descriptions of Execution, cara mengeksekusi rencana. Makna video yaitu tentang eksekusi. Tiap pimpinan pasti memberikan arahan kepada timnya agar dapat mencapai tujuan dengan cara berbeda dan membebaskannya berkreasi dalam prosesnya. Teori video, dalam video 9 ini saya dapat memahami cara mengeksekusi rencana apabila ingin memberi arahan kepada tim kerja. Wawasan yang saya dapat setelah saya menonton video di atas adalah
insting saya bertambah, serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.